Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Surat Al-Baqarah ayat 130. 130. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت
لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah berikan kita kesempatan guna bisa menjalankan ibadah, terutama salat subuh dengan berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, inayah serta hidayah agar ibadah kita senantiasa diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam tidak hentinya semoga dibarwahkan kepada junjungan alam Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita tentunya. Mudah-mudahan kita pun khususnya berkumpul di tempat ini nanti di yaumil kiamah diaku sebagai umatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan, mari kita sama-sama berniat i'tikaf. Barangkali ada yang lupa, barangkali ada yang belum, atau yang sudah kita membaharui niat kita agar supaya duduk kita di masjid ini menjadi nilai ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku duduk i'tikaf di masjid sunnah karena Allah. Mudah-mudahan duduk kita lamanya kah, sebentarnya kah, kalau niatin ibadah insyaallah dicatat nilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masih menjelaskan di surat Al-Baqarah ayat 130. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan tentang agama dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari kemarin sudah disinggung-singgung tentang masalah Nabi Ibrahim ya. Dari mulai doa-doa beliau sampai apa yang diinginkan oleh beliau kita sudah baca bersama. Bahkan pada akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah agar supaya diutus dari golongan ahli Mekah itu seorang Rasul yang akan membacakan kitab, menjabarkan hukum-hukum, mengajarkan ilmu-ilmu. Dan doa itu kemudian diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana tidak lain adalah dari Jazirah Arab. Tidak ada nabi sebelumnya dari Jazirah Arab terkecuali baginda Nabi Muhammad. Makanya datangnya Nabi Muhammad itu disebutkan oleh Nabi, ana da'watu Ibrahim wa busyra Isa alaihi salam. Aku ini adalah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga busyra, kabar gembiranya dari Nabi Isa alaihissalam. Jadi betul apa yang dikatakannya. Kemudian wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Wa man, siapa orang yarghabu an millati Ibrahim. Yarghabu itu asalnya demen ya. Raghoba itu demen. Tapi karena di belakangnya itu berhadapan dengan an, biasanya kalau ada yarghabu dibarengi dengan an itu bimaknanya benci, kebalikan. Makanya waman, siapa orang yarghabu benci an millati Ibrahim terhadap agama Nabi Ibrahim alaihissalam, illa man safiha nafsah, melainkan orang itu memperbodoh diri sendiri. Walaqad istafainahu, dan sungguh kami telah memilih Nabi Ibrahim alaihissalam fid dunya, di dunia. Wa innahu, dan sesungguhnya Nabi Ibrahim fil akhirati, di akhirat, laminas sholihin, sungguh termasuk orang yang soleh. Idh qala, dan ketika berkata lahu kepada Nabi Ibrahim, siapa? Rabbuhu, Tuhannya Ibrahim, aslim, tunduklah engkau.
Qala Nabi Ibrahim berkata, aslamtu li rabbil alamin, aku tunduk li rabbil alamin, kepada Tuhan yang menguasai alam. Wa wasa, dan sudah berwasiat, biha, dengan itu millah, siapa Ibrahim, Nabi Ibrahim, banihi, terhadap turunannya, wa Yaqub, dan Nabi Yaqub, ya baniya, wahai anakku, innallaha, sesungguhnya Allah, istafa lakum, telah memilihkan lakum, untuk kalian, ad-dina, agama, fala tamutunna, maka jangan kalian mati, illa wa antum muslimun, terkecuali kalian dalam keadaan muslim. Am kuntum syuhada, am kuntum, apakah kalian syuhada, menyaksikan, idh hadara, ketika hadir Yaquba, kepada Nabi Yaqub, apa, al-mautu, mati, wafat. Qala, berkata siapa nih? Nabi Yaqub, libanihi, terhadap anak turunannya Nabi Yaqub, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kau sembah setelah aku tidak ada. Qalu, berkata itu banihi, turunannya, na'budu ilahaka, na'budu, aku beribadah, ilahaka, kepada Tuhan engkau, wa ilaha abaika, dan Tuhan bapa engkau, Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim, wa Ismail, dan Nabi Ismail, wa Ishaq, dan Nabi Ishaq, ilahan wahida, yaitu Tuhan yang sama, yang satu, wa nahnu lahu muslimun, dan kami semua lahu, terhadap ilahan wahid, muslimuna, tunduk semua. Tilka, itulah, ummatun, umat, qad khalat, terdahulu, laha, bagi itu umat, ma kasabat, apa yang diusahakan, walakum, dan bagi kalian pun, ma kasabtum, apa yang kalian usahakan, wala tus'aluna, dan kalian tidak akan ditanya, amma kanu ya'malun, dari apa yang mereka kerjakan. Shadaqallah. Sekian dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kembali ke awal. Kalau terjemah sebentar aja. Itu tujuannya ini. Sebagaimana yang disebutkan tadi ya, bahwa ini akan menjelaskan tentang agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa diperjelas seperti ini? Sebab bangsa Yahudi itu mengklaim bahwa mereka itu ngikutin agama Nabi Ibrahim. Nah, sekarang kita lihat agama Nabi Ibrahim itu sama enggak dengan mereka? Kata Allah, bismillahirrahmanirrahim, wa man yarghabu, siapa orang yang benci, an millati Ibrahim, pada agamanya Nabi Ibrahim, artinya meninggalkan agama Nabi Ibrahim, illa man safiha nafsah, kecuali orang ini memperbodoh diri sendiri. Kenapa memperbodoh diri sendiri? Sebab kan dia itu, artinya orang itu diciptakan oleh Allah, berarti dia itu wajib ibadah kepada sang pencipta itu. Nah, sementara sekarang dia malah tidak mau, berarti kan memperbodoh sendiri itu. Dan ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebabnya memang ini berkenaan dengan Abdullah bin Salam. Yang ketika itu Abdullah bin Salam ini kan Yahudi. Lalu beliau masuk Muslim. Nah, setelah beliau masuk Muslim ini ada ganjalan. Karena beliau ini punya saudara. Saudaranya ini punya anak dua. Yang satu namanya Muhajir, dan yang satu lagi namanya adalah Salmah. Lalu dipanggil lagi keduanya tuh, anak saudaranya itu dipanggil dua-duanya. Lalu kata Abdullah bin Salam, qad alimtu ma anna Allah qala fit Taurah, sungguh kalian itu telah mengetahui apa yang dikatakan oleh Allah dalam kitab Taurat. Kalian tahu kan? Ya, saya tahu. Dalam kitab Taurat itu disebutkan, inni ba'atha min waladi Ismail nabiyyan ismuhu Ahmad. Sungguh akan kami utus seseorang dari waladi Adam, dari waladi Ismail, dari turunannya Nabi Ismail alaihissalam itu, nabiyyan, seorang nabi, ismuhu Ahmad,
namanya adalah Ahmad. Ini di dalam kitab Taurat dituliskan seperti itu. Man amana bihi faqad ihtada wa man lam yu'min bihi fa huwa mal'un. Siapa orang yang ngikutin Nabi Muhammad, dia dapat petunjuk. Tapi kalau tidak, dia dilaknat. Ini dalam kitab Taurat nih. Kata Abdul bin Salam, tahu kan itu? Ya, saya tahu. Kalau begitu Islam nanti. Ayo ikutin aku. Ternyata yang maunya itu cuma satu aja, yaitu Salmah. Kalau Muhajir nolak. Nah, akibat penolakan si Muhajir inilah yang disebutkan itu. Wa may yarghabu an millati Ibrahim. Siapa orang yang benci dengan millahnya Nabi Ibrahim illa man safiha nafsah, kecuali dia itu berarti memperbodoh diri sendiri. Siapa yang dituju? Muhajir tadi. Tapi kan itu ibrohnya. Ibrohnya itu kan bi umumil lafzi, la bi khusus sabab. Jadi ibarat lafaz ini adalah umum, bukan karena khususnya sebab. Sebabnya memang Muhajir, tapi ini lafadznya umum. Setiap orang yang benci dengan agama Nabi Ibrahim berarti memperbodoh diri sendiri. Nah, ini sempat kemarin ada yang ditanyakan kan, apa bedanya milah dengan syariat gitu kan? Ada milah, ada syariat, ada ad-din gitu kan. Sebetulnya kalau milah, syariat, ad-din itu bimakna wahid. Pemaknaannya sama itu, mutaradif dalam bahasa. Pemaknaannya sama sebetulnya. Cuman kalau ditinjau dari segi memenuhinya itu hukum, itu disebut millah. Memenuhinya itu hukum ya. Karena pemaknaan wahid itu yang diartikan itu adalah hukum-hukum yang dijadikan oleh Allah itu untuk ibadah. Itu disebutnya millah itu. Nah, kalau memenuhinya itu hukum berarti disebut millah. Kalau pelaturannya itu hukum, itu syariat. Orangnya yang mengikuti itu hukum, itu disebut ad-din. Itu aja bedanya. Tapi pada hakikatnya tujuannya sama saja. Makanya asy-syari'atu wal millatu wad-dinu bimakna wahid, sama saja maknanya. Kenapa disebutkan orang yang meninggalkan agama Nabi Ibrahim itu disebut man safiha nafsah, orang yang memperbodoh diri sendiri? Alasannya walaqad istafainahu fid dunya. Lantaran kami telah memilih, kata Allah, Nabi Ibrahim itu fid dunya birrisalati wal khaliq. Allah telah memilih Nabi Ibrahim jadi pangkat kerisalahan, jadi rasul. Lalu yang kedua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pangkat khalilullah, kekasih Allah. Sudah diberikan pangkat kerasulan, kenabian, lalu dijadikan kekasih. Sekarang dibenci. Apa enggak ini gitu. Ibaratnya gini dah. Orang ini sudah baik dengan kita, nunjukin kita, sekolahin kita, dikasih baik-baik sebenarnya dengan kita. Lalu kita tiba-tiba benci dengan dia. Gimana coba? Kan gitu. Kan Nabi Ibrahim itu kan gitu. Setiap harinya itu senang membantu orang. Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu senang kalau makan itu nggak mau sendiri. Selalu cari orang. Pengen ditemani. Beda dengan kita. Selalu ditutupin orang. Sembunyi kalau itu. Nabi Ibrahim tuh kalau mau makan cari orang dulu. Suruh ajak makan sama-sama. Kalau nggak ada orang, cari dulu. Pernah suatu ketika mau makan, nggak ada orang yang lewat, dicari dulu sampai 5 kilo nyari orang. Mau makan keburu kenyang gitu. Tapi itulah yang membuat Nabi Ibrahim diangkat jadi Khalilullah itu lantaran sebagiannya itu. Senang memuliakan tamu gitu. Kalau sekarang nih beda sudah. Datangin orang habis di rumah.
Ya semampunya kita aja Pak. Ya. Ada tamu kita jamu. Kalau nggak ada ya nggak usah keliling. Kalau keliling ya mau semua. Kalau diajak makan mau semua. Apalagi makannya di restoran ya. Ayo kita makan semua, pasti datang semua tuh. Yang penting memuliakannya lah. Wa innahu fil akhirati laminas solihin. Dan sesungguhnya Nabi Ibrahim di akhirat laminas solihin. Sungguh termasuk orang yang soleh. Ana alladzina lahum ad-darajatul ula. Pangkatnya orang yang soleh itu di akhirat darajatul ula, derajatnya tinggi. Sementara Nabi Ibrahim termasuk di dalamnya orang soleh, berarti derajatnya tinggi. Bahkan di sini ada satu kata yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui kalimat ini bisa diketahui kalau yang disebutkan walaqad istafainahu fid dunya itu dikuatkannya itu dengan qadnya saja. Wa qad hadhil jumlah bil lam, laqad gitu. Wa ma ba'daha bi anna wal lam. Sementara di dalam yang sesudahnya pakai kalimat nun taukid dengan lam juga. Wa innahu fil akhirati lamina. Itu kan lam taukid. Sementara kalau yang di awalnya adalah laqad, lam saja penguatannya. Ini ada rahasia sebetulnya. Pertama, kalau walaqad istafainahu fid dunya itu perkara yang bertalian dengan urusan dunianya. Jadi zahir. Sudah ketahuan. Sementara yang keduanya wa innahu fil akhirah ini bertalian dengan urusan akhirat. Kenapa dipakaikan dua tidak satu saja? Karena urusan akhirat itu mughibun, samar. Tidak akan bisa orang itu beriman kepada yang gaib kecuali dengan nur cahayanya Allah. Makanya dikuatkan dengan dua penguatan, satu nun, dua lam untuk tambah-tambah ketaukidan. Tambah-tambah penguatan supaya makin percaya bahwa akhirat itu ada, bahwa akhirat itu bakal terjadi. Kalau dunia kan sudah nah, nggak usah dikuatin lagi, satu aja cukup. Tapi kalau di akhirat, jangankan nggak pakai taukid, dipakein taukid aja, banyak yang nggak percaya. Dipakein bahasa untuk menguatkan saja orang banyak nggak percaya, apalagi nggak dipakein gitu. Makanya untuk urusan dunia hanya satu penguatannya, tapi untuk urusan akhirat dua diberikan penguatan supaya tambah-tambah keyakinan bahwa akhirat itu pasti terjadi. Dan memang orang yang bisa percaya ke alam sana itu ya berkat nurnya cahaya Allah. Adanya bimbing cahaya Allah yang diberikan oleh Allah kepada hati kita. Cahaya iman maksudnya. Baru bisa percaya ke alam situ. Kemudian idz qalahu lahu rabbuhu aslim. Ay wadhkur, ingatlah. Idz qala lahu, ketika berkata kepada Nabi Ibrahim, siapa? Rabbuhu, Tuhan Nabi Ibrahim. Kata Allah, aslim, tunduklah engkau. Artinya berserah dirilah kepada Allah, ikhlaslah dengan Allah setiap apa yang dikerjakan dalam agama. Nabi Ibrahim pun menyahut, kata Nabi Ibrahim, aslamtu li rabbil alamin, aku telah pasrah kepada Tuhan yang Maha Penguasa alam. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat itu tuh, Nabi Ibrahim langsung menyahut, aslamtu li rabbil alamin, aku Islam. Aku menyerahkan diriku li rabbil alamin, kepada Tuhan seluruh alam. Ini perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu menjelang wafat, Nabi Ibrahim berwasiat, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub
Ya baniya innallaha astafa lakumuddin wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini wasiat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan disebutkan di sini adalah wa Yaqub, berarti wasiat dua. Nabi Ibrahim dengan Nabi Yaqub alaihissalam. Ini dua-duanya pernah berwasiat nih. Pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam berwasiat. Wa wassa, dalam qiraat yang lain disebutkan wa ausa. Wa ausa, wa wassa. Yang diwasiatin itu adalah dengan millah, dengan agama tadi itu. Hukum-hukum yang tertera, yang tentunya hukum yang diberikan oleh Allah. Banihi terhadap turunannya. Kita tahu kan, turunan Nabi Ibrahim alaihissalam itu siapa? Kan dua aja. Nabi Ismail dengan Nabi Ishak. Tapi disebutkan banihi, turunannya gitu. Sementara yang disebutkan ini sebetulnya bukan hanya Nabi Ismail dengan Nabi Ishak saja sebetulnya. Karena yang menonjol di kita anak Nabi Ibrahim itu dua memang. Harusnya kalau dua itu Bani Hima gitu. Keduanya. Tapi ini tidak. Ada yang menyebutkan di dalam tafsir Baydawi itu bahwa anak Nabi Ibrahim alaihissalam itu jumlahnya sebetulnya 13. Ada yang menyebutkan 14 bahkan. Namun yang menonjolkan itu adalah dua kan. Nabi Ismail alaihissalam dengan Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam dari ibunda Siti Hajar. Kemudian Nabi Ishak dari ibunda Siti Sarah. Gitu kan, dua. Padahal sejatinya Nabi Ibrahim ini punya bini itu 4 bininya itu. Jadi Siti Sarah, Siti Hajar, kemudian ada lagi Al-Qantur Al-Kan'aniyah, kemudian yang keempatnya dari Hajun binti Ahir. Kapan ini Nabi Ibrahim alaihissalam ini punya anak dari yang lainnya? Pertama anak Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Nabi Ismail alaihissalam kan. Anak pertama tuh, dari ibunda Siti Hajar. Anak yang kedua Nabi Ishak dari Siti Sarah. Nah setelah Siti Sarah meninggal, Nabi Ibrahim itu sempat menikah lagi dengan Al-Qantur Al-Kan'aniyah. Punya anak 6 dari situ tuh. Terus menikah lagi dengan Hajun bin Ahir, punya anak 5 dari situ. Berarti 6 tambah 5 11 tambah 2 13. Itu anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau diurutkan itu Nabi Ismail alaihissalam anak pertama, Nabi Ishak anak kedua, anak ketiga itu Zimron, anak keempat Yaksan, anak kelima adalah Medan, anak keenam Median. Kemudian anak yang ketujuh Isbak. Isbak. Ada anak yang keenam Su'ah. Kemudian yang ke-8-nya Kaisan, bukan Kaisang. Anak Kaisang. Kemudian ada Sauraj. Terus lagi ada Umayyim. Bahasanya itu susah-susah. Ada lagi Lutan dan yang terakhir adalah Nakis. Itu anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam 13. Nah, Nabi Ibrahim itu berwasiat kepada turunan itu. Turunan beliau yang 13 itu termasuk di dalamnya Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Apa yang diwasiatin oleh beliau? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Awalnya adalah ya bani wahai anakku, ya bani ya wahai anakku. Innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan untuk kalian ad-dina agama. Maksudnya agama apa? Agama Islam. Dinul Islam. Agama Nabi Ibrahim adalah agama Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau meninggal semuaan illa wa antum muslimun, kecuali kalian mati dalam keadaan Islam.
Ini wasiat Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak boleh kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Dan semuanya itu ngikutin tuh, ngikutin. Nah, ketika baginda Rasul menyampaikan ayat ini kepada Yahudi, Yahudi itu menyebutkan bahwasanya kan mereka pun juga sama tahu bahwa Nabi Ishak itu adalah turunannya dari Nabi Ibrahim juga. Lalu mereka berkata kepada baginda Nabi itu, "Alasta ta'lamu anna Ya'qub yawma mata awsa bi banihi bil yahudiyah?" Kata orang Yahudi, apakah Nabi Muhammad itu tidak tahu bahwasanya Nabi Ya'qub ketika mau meninggal wasiatnya itu Yahudi, bukan Islam. Ini orang Yahudi ngatain begitu karena turun ayat ini. Dan itu dibantah. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut?" Am kuntum, apakah kalian tahu? Syuhada menyaksikan. Apakah kalian menyaksikan atau hadir gitu? Idza hadara Ya'qubal maut, ketika hadir kepada Nabi Ya'qub wafat. Apakah waktu itu Nabi Ya'qub wafat kalian ada di situ? Atau menyaksikan Nabi Ya'qub wafat? Kan tidak tentunya. Sementara mereka mengatakan bahwa Nabi Ya'qub alaihissalam ketika menjelang wafat wasiatnya adalah agama Yahudi. Kata Allah, "Ware, kalian ini ngaku-ngaku, pakai fatanzabuna ilaihi ma la yaliku bihi." Bagaimana kalian ini berani sekali menisbatkan agama yang tidak layak bagi Nabi Ishak, tidak layak bagi Nabi Ya'qub. Berani sekali kata Allah. Kata Allah nih, Nabi Ya'qub alaihissalam, libanihi terhadap turunannya. Ini berarti Nabi Ya'qub nih turunannya. Kita tahu kan Nabi Ishak punya anak Nabi Ya'qub. Nah, Nabi Ya'qub ini punya anak 12. Dari Nabi Ya'qub ini punya anak 12. Yang kemudian hari dari 12 turunan inilah yang ada dari Bani Israel itu. Ada Nabi Ya'qub itu namanya Rubail. Itu dari anak Nabi Ya'qub. Ada Rubail, ada Sam'un, ada Lawi, ada Yahuda. Yahuda, kalau awalnya itu Yahuda, tapi kemudian berubah jadi Yahuda, Yahudi gitu maksudnya. Ini cikal bakal dari Yahudi itu dari sini, dari Yahuda. Kemudian ada yang namanya Yashbahun, Robulon, Wadun, Bakhiyun, itu anak dari Nabi Ya'qub. Kemudian ada Okuda, Aushir, kemudian ada lagi Bunyamin, yang terakhir adalah Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf. Itu anak 12 Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub itu berwasiat kepada yang 12 itu. Apa yang diwasiatinya? Kalau tadi Nabi Ibrahim alaihissalam berwasiatnya itu, "Fala tamutunna illa wa antum muslimun." Sementara Nabi Ya'qub alaihissalam itu wasiatnya, "Ma ta'buduna min ba'di." Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah setelah aku tidak ada? Ini wasiat orang soleh itu begitu. Kalau menjelang wafat, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kau sembah setelah aku tidak ada? Kalau orang sekarang kan lain, ma ta'kuluna min ba'di, apa yang akan kau makan setelah aku enggak ada? Itu orang sekarang tuh diganti ma ta'kuluna jadi ma ta'budun. Ta'budun ibadah, kalau ta'kulun makan, Bang. Jangan mikir makan melulu ya. Harus pikirkan itu apa yang akan disembah oleh turunan kita setelah aku nggak ada. Bahkan disebutkan di sini ma ta'buduna, pakai kalimat ma, tidak man ta'buduna, siapa yang akan kalian sembah, tapi ma ta'buduna. Ma itu kan bisa apa-apa kan. Kenapa disebutkan kalimat ma? Karena pada waktu Nabi Ya'qub alaihissalam sudah banyak sekali yang menyimpang dari penyembahan dari Nabi Ya'qub tuh.
Kenapa sih bisa seperti itu? Sebetulnya penyimpangan agama, penyimpangan tauhid itu terjadinya itu ada yang menyebutkan dari Nabi Idris alaihissalam. Ada juga yang menyebutkan dari Nabiullah Nuh alaihissalam. Itu penyimpangan tauhid. Sebelumnya itu sebetulnya sama. Tidak ada ikhtilaf dalam masalah tauhid dan agama itu. Setelah Nabi Idris alaihissalam itu baru terjadi ikhtilaf. Sampai pada akhirnya di zaman Nabi Yakub itu penyimpangannya jauh lagi. Makanya mata abuduna min ba'di, apa yang akan kau sembah setelah aku tidak ada? Karena menunjukkan bahwa pada waktu itu sesembahan yang ada di sekitarnya sudah mulai banyak. Sudah mulai banyak gitu. Bahkan ini sekaligus imtihan. Artinya pengujian ini. Karena sudah banyaknya peribadahan kepada selain Allah, diuji ini. Supaya dohir dalam hatinya apa yang akan keluar dari jawaban itu. Setelah meninggal Nabi Yakub itu apa yang akan keluar? Nabi Yakub pengen tahu gitu. Ternyata qalu, turunan dari Nabi Yakub itu berkata, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Na'budu ilahaka, kami akan beribadah ilahaka kepada Tuhanmu, wa ilaha abaika, dan juga Tuhan bapakmu, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Nabi Ishaq alaihissalam. Jadi jawaban dari turunan Nabi Yakub pun juga sama. Kami tetap akan beribadah kepada Tuhanmu, yaitu Allah. Sekaligus Tuhannya Nabi Ibrahim alaihissalam juga Allah. Gak ada yang menyimpang kan? Gak ada yang menyimpang sebetulnya jawaban itu. Bahkan disebutkan pertama Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Padahal Nabi Ishaq itu adalah nenek moyang bapaknya kan. Tapi disebutkan Nabi Ismail dulu. Kenapa? Karena Nabi Ismail itu adalah paman kan. Kalau bagi mereka kan paman. Karena kakak kan. Maka disebutkan kalimat di sini Nabi Ismail disebutkan jadi bapak. Wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail. Berarti Ismail itu disebutkan bapak. Kenapa? Karena paman itu bimanzilatil abi. Pangkat paman itu seolah-olah pangkatnya bapak. Biasakan gitu. Kalau bapak sudah tidak ada, itu sebetulnya pamanlah yang jadi pengganti bapak. Harusnya gitu. Jadi ketika ada saudara kita punya anak, bapaknya nggak ada, sementara bapak itu adalah saudara kita, maka kitalah yang harus menjadi orang tua dia. Harus bertanggung jawab dia gitu. Gimana sih bapak gitu ke anak gitu. Karena memang itu adalah anak kita. Karena derajat paman itu seolah-olah derajat bapak. Harusnya seperti itu. Tapi buktinya kadang-kadang nggak mau biarkan. Banyak orang yang punya anak pamannya, tapi tidak diurus. Padahal itu tanggung jawab dia. Bahkan diulang-ulang kalimat ilahaka wa ilaha, kalimat ilah itu diulang-ulang. Ini memberikan petunjuk bahwa fasahatul asma itu adalah kalimat ilah kan. Kalimat Allah itu paling fasihat-fasihatnya isim. Paling fasahat. Boleh. Wa'udhu khafidin lada'atun ala dhamiri khafdin laziman qad ju'ila. Dalam kaidah Ibnu Malik Alfiyah. Terus yang kedua, kenapa Nabi Ismail itu disebutkan duluan gitu? Sebab ini punya kualitas penting sebetulnya. Di dua kualitas penting dari Nabi Ismail alaihissalam. Pertama, Nabi Ismail adalah orang yang paling tua dari anak Nabi Ibrahim. Yang kedua, dari Nabi Ismail inilah keluarnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kualitasnya luar biasa. Maka disebutkan duluan. Nah, jadi ketahuanlah sudah. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah berwasiatkan agamanya adalah nabi yang lain. Tidak pernah berwasiatkan Yahudi. Tidak.
tapi yang diwasiatin adalah agama Islam. Begitu juga dengan Nabi Yakub alaihissalam, tidak pernah berwasiat tentang agama Yahudi, tapi yang diwasiatin adalah tetap agamanya Islam. Itu agama yang berserah diri. Maka tilka ummatun qad khalat, itulah kata Allah umat terdahulu, umat yang lalu. Laha ma kasabat, bagi umat itu ma kasabat, apa yang mereka lakukan. Walakum ma kasabtum, dan bagi kalian juga apa yang kalian lakukan. Artinya itu mereka lakukan seperti itu, penyimpangan itu untuk dia, dan kalian pun juga ketika menyimpang itu pun untuk kalian. Kepada Yahudi ini ditujukan. Jadi laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kalian tidak akan ditanya dari apa yang mereka kerjakan, sebagaimana mereka pun tidak akan ditanya an amalakum, bagaimana apa yang kalian kerjakan. Jadi masing-masing dulu pernah melakukan perbuatan penyimpangan, itu untuk mereka. Nah sekarang orang Yahudi masih juga menyimpang, berarti untuk dia sendiri. Itu. Jadi tidak ada kaitannya nanti urusan dengan mereka itu. Wallahu a'lam bishawab. Sadaqallahul adzim. Sudah cukup ya? Ini bagian dari nilai sejarah ya. Bahwa apa yang diungkapkan oleh mereka itu sebetulnya salah ternyata. Allah ngasih tahu sendiri kok. Jadi agama yang dianutnya itu bukan agama yang lain. Muslim. Muslim. Agama yang berserah. Cukup sudah ya? Cukup sudah? Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadil amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbatil lana fi dinina. توسلنا بتعالمين توسلنا بتعالمين أن ترزقنا الواسع وأن ترزق الآمنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله ومنكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Salat